Ada lagi enggak? Kira-kira yang belum paham gimana, Dek? Kak, maaf, perbedaannya antara kondenser sama makrometer vertikal itu apa? Kondensor yang mana? Kondensor sama Kak Lai mikrometer. coba dilihatin mikroskopnya lagi, Kak. Biar lebih jelas. Bentar ya, lagi masak PDA soalnya. Kondensor itu ini diafragma. Kondensor itu di atasnya diafragma untuk membuka bukan deh. Membuka menutup itu diafragma. Oh ya. Area. Kalau membuka tutup cermin kan diafragma, tapi beda deh antara apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa tadi lupa? Kondensor sama diafragma ya? Perbedaan kondensor sama diafragma beda-beda. Kalau diafragma itu untuk membuka dan menutup aliran cahaya yang masuk. Nah, kalau si kondensor itu yang akan meneruskan aliran cahaya yang masuk ke lensa objektifnya. Beda. Jadi yang diafragma itu wait. Belum. Ntar. Bisa kelihatan nggak sih? Tuhan. Jadi yang diafragma itu tuh nggak kelihatan, gelap. Dan diafragma ini harus dijolok ya. Mana sih listriknya? Diafragma itu di atasnya lampu ya, Kak? Lampu Ya, apa sih? lampu cahayanya. Hidup nggak ya? Takutnya nggak hidup. Alah, nggak hidup, Pi. Ini ya yang hidup ya. Cari lagi, Lai. Sekta. Hidup nggak ya? Kapang sehat. Ini untungnya lagi di lab ya. Kalau nggak di lab, ngawang terus. Di HP aku mana? Kayaknya ini nggak hidup deh. Oh, itu hidup. Nah, kalau tapi ini beda tampilannya. Kesel aku. Nah, tapi ini beda ya tampilannya. Tapi diafragma itu untuk membuka menutup aliran cahaya yang masuk. Nah, untuk yang mikroskop jenis ini, itu tuh diputar diafragmanya. Tapi untuk yang jenis satunya, itu tuh yang digeser. Yang ada tuasnya nih. Yang kan ada tuas. Nanti kan semisal ada cahaya masuk nih dari sini. Nanti bisa ditutup atau bisa dibuka. Kak. Ini diafragmanya. Paham enggak? Iya, Dek. Paham nggak, Dek? Paham, Kak. Kak, terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Ada Kondensor. lagi yang mau ditanyakan? Sekarang kembali mikroskop. Mumpung Kak Lai di lab nih, bisa lihat, tidaknya nggak kebayang-bayang, bisa lihat langsung meskipun secara online ya. Udah belum? Udah aku masukin nih mikroskopnya. Iya, kalau udah ya udah. Lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke sel sih. Ini soalnya teman sebelahnya teman sebelahnya. Teman Oke, satunya ada lanjut kuliah. ya.
Lanjut ke sel tumbuhan. Masih pada ingat yang A itu apa? Sambil mengingat-ingat. Dinding sel. Sel. Dinding sel. Ya, yang B itu nukleus dan yang C itu sitoplasma. Dari sel epidermis bawang merah ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Kalau sitoplasma itu disebut protoplasma boleh atau enggak, Kak? Tidak ya, protoplasma itu lebih tepatnya Beda. untuk sel otot. Kalau mengacu pada sitoplasma sel otot, itu nyebutnya protoplasma. Namun untuk mengacu cairan pada sel tumbuhan atau pada lainnya, itu tuh sitoplasma. Itu ya. Oke, Kak. Kak, di sini kan yang di gambar sel epidermis bawang merah itu kan di bagian agak ke kirinya kan itu ada yang lebih hitam gitu, Kak. Itu berarti sel yang mati ya, Kak? Yang mana sih? Yang bagian Yang mana? ini ya, Iya, itu. Oh, bukan, Ini- bukan. kotoran bukan sih, Kak? Bukan, itu kadang karena ada pewarnaan yang tidak Yang kurang sempurna. kurang sempurna. Oh, Kalau dia, Hah? dinamakan apa berarti, Kak, kalau tidak ada pewarnaan yang sempurna? ya itu masih sel hidup. Pewarnaan itu tuh jadi gini, jadi kan awalnya, pada awal mulanya sel epidermis bawang merah itu berwarna putih, seperti yang digambar aslinya. Tapi ketika dia dikasih pewarna safrani, di mana pewarna safraninya berwarna merah, maka seluruh permukaan epidermisnya itu berwarna merah. Nah, untuk melakukan pewarnaan itu tuh ada tahapannya, ada fiksasi, ada dealkoholisasi, pokoknya ada bermacam-macam kayak gitu. Nah, mungkin yang hitam ini karena pewarnaannya tidak sempurna gitu. Begitu, Kak. Kira-kira kalian bisa membayangkan nggak sel epidermis bawang merah itu yang diambil bagian yang mana? Bisa kan, Dek? Kalau kalian kupas bawang merah, Tengah-tengah. nah, Tipis. ada yang pernah kan? Nah, yang putih-putih tipis itu yang diambil, Dek. Susah, tapi Kak, males. Harus teliti dong. Jangan malas. Berarti kan kalau misalnya kita ngiris bawang merah itu kan, Kak, masih Iya. ada sel lapisan-lapisan lagi. Itu Iya. namanya berarti epidermisnya itu, Kak. Enggak, kita ngambil satu aja, satu helai gitu, satu helai ditaruh di apa? Objek gelas. Kaca. Ya, objek gelas gitu. Nanti kita tetesin itu apa? Eosin. Nah, itu nanti kan jadi pewarnaan. Jadi kita lebih mudah untuk mengamati, Dek. Jadi warna merah gitu. Dan ini kalau yang warna hitam-hitam ini berarti kita mewarnainya kurang sempurna, Dek. Enggak menyeluruh gitu. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Berarti setiap lapisan itu memiliki epidermis, Iya, nukleus, sitoplasma tersendiri, Kak? iya, Dek. Lanjut. Ada cairan warna birunya namanya apa, Kak? Saya lupa, Kak. Methylene blue atau eosin. Oh iya, methylene blue, betul-betul. Terima kasih, Kak. Oke, lanjut. Sel gabus. Nah, kira-kira dari sel gabus ini ada yang kurang paham nggak, Dek? Mau memastikan lagi, kemarin kan di sini kan ada ruang kosong, berarti semua sel gabus yang di sini tuh sel yang mati ya, Kak? Ruang kosong soalnya. Iya, sel gabus itu merupakan sel mati, Dek. Jadi, sel gabus itu tidak mempunyai sitoplasma. Ya, Kak. Ini udah paham, Dek? Kemarin, Kak, Gimana? kalau sel mati itu masih punya fungsi atau tidak, Kak? Masih punya sih, Dek. Katanya kalau yang untuk sel tumbuhan, sel kosongnya itu udah nggak berfungsi, tapi kalau misalnya sel hewan masih bisa berfungsi ruang kosongnya sebagai ini nutrisi. Itu kan di Ya, epitel. jadi gini. Sel gabus pada ketela pohon itu memiliki, kan itu bentuknya segi 6, Dek. Kemudian
bagian-bagiannya itu kan ada dinding sel, ruang kosong, ruang antar sel. Nah, sel gabus ini kan terlihat seperti deretan ruang-ruang kosong nih, nggak ada inti sel kan nih kosong, kosong, kosong. Nah, ini tuh berarti bahwa sel gabus itu merupakan sel mati karena tidak terdapat inti sel maupun organel lainnya yang menyusun sel tersebut, kecuali dinding sel. Nah, karena tidak ada aktivitas yang dilakukan sel tersebut, maka sel tersebut dikatakan sel mati, gitu, Dek. Berarti ruang kosongnya udah nggak berfungsi. Gimana barusan siapa yang nanya? Putus-putus, Dek, suaranya, Dek. Berarti apa? Maaf. Ruang itu masih putus-putus nggak, Kak? Gimana bisa diulang nggak? Berarti ruang kosongnya itu udah nggak berfungsi lagi. Kan Iya. katanya sel mati. Iya. Jadi kenapa dikatakan sel mati? Karena sudah tidak ada penyusun organel lainnya kecuali hanya ada dinding sel. Nah, ruang kosong itu dulunya itu ada sitoplasmanya, tapi karena dia mati kan udah nggak ada aktivitas metaboliknya lagi nih. Ketika dia mati maka akan terurai nantinya. Tuh. Jadi itu fungsinya ruang kosong, fungsinya ruang sel itu nggak ada fungsinya, cuma sebagai pembatas saja. Tuh, pembatas sekat-sekat antara sel satu dengan sel yang lain. Kak, Tuh. mau tanya Kak, Siap ya, silakan. itu faktor penyebab sel bisa mati itu karena apa Kak? Oh, banyak faktornya. Karena kekurangan hormon, karena diserang oleh penyakit, diserang oleh mikroorganisme, karena pertumbuhan yang tidak sesuai, itu banyak faktornya ya. Nanti bisa dicari antara faktor eksternal dan faktor internalnya. Gitu ya. Oke Kak, Oke, makasih. siap. Lagi ada lagi nggak? Kak, Ya, saya Kak, ya. itu kan Gimana, yang Dek? pada panah B dan C itu kan menunjukkan ruang kosong dan ruang antar sel, Kak. Di panahnya itu yang ruang kosong itu yang tengah, terus yang ruang antar sel itu yang bagian apa ya? Bagian yang mengitari itu, Kak. Ya, sekat-sekatnya. Jadi antara sel dan satu dan sel lain itu kan Nih. tidak terlalu rapat di sel gabus ini. Kayak masih ada volumenya gitu loh. Nah, itu ruang antar selnya. Nggak bisa nunjuk ya. Bedanya sama dinding sel apa, Kak? Yang Dinding sel itu kan pembatasnya. Ruang antar sel itu sekat antar ruangnya. Sini, Dek, dinding sel. Ini. Dinding sel itu garis-garisnya. Nah, ruang antar sel itu cuma sekat-sekat antar ruangnya. Baik, Kak. Berarti di luar ruang antar sel itu dinding selnya, Kak. Dalam. Dalamnya enggak sih? Kayak lu pusing. Gimana, Dek? Dalamnya kan enggak dalam. Ya sih, dinding sel. Kak Dava bisa turunin share screen nggak? Turun share. Maksudnya share screen-nya ditutup dulu. Udah, Kak. Oke, kelihatan nggak share screen-ku? Apa nggak kelihatan? Kelihatan lah ya. Belum, Kak. Kak. Bisa nggak lihat? Udah Kak. Nah, jadi pertanyaannya adalah dinding sel dan dinding sel itu yang ininya loh, yang garis-garisnya doang. Ini dinding sel. Nih, itu dinding sel. Lalu ruang kosong itu dalamnya. Ini kan nggak ada sitoplasmanya. Nah, bunderannya ini yang bisa diisi sitoplasma karena ini kosong disebutnya ruang kosong. Lalu ruang antar sel adalah sekat-sekatnya. Bisa dilihat nggak sih itu ada kayak ada volume-volume dikit antara sel satu dengan sel yang lain. Ya. Nah, itu tuh adalah ruang antar sel. Tuh. Itu pembatasnya kayak? Ya, pembatas antara sel. Iya, Dek, betul. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa Kak. Kalau bisa dipahami, kita next slide.
Kak, Ah, Gimana? kalau sel gabus itu sel mati terus punya fungsi nggak, Kak? kira-kira sel mati punya fungsi nggak sih? Enggak, Kak, membusuk. Enggak, Kak, tadi. Enggak, Kak. Ya karena dia sel mati udah nggak ada udah nggak ada aktivitas reaksi metabolismenya, udah nggak ada organel-organelnya, nanti dia akan terurai dengan sendirinya. Tuh. Ini coba sebagai pembanding aja sih antara sel hidup dengan sel mati. Next, oke. Apa gimana Jeremy mau bertanya? Jadi yang ada nukleusnya perbedaannya gimana sama yang nggak ada? Jadi perbedaan antara sel hidup dengan sel mati itu terletak pada nukleus dan sitoplasmanya. Kenapa dikatakan sel hidup? Karena dia masih ada organelnya lengkap seperti nukleus dan sitoplasma. Jadi syarat dia dikatakan sel hidup pasti ada nukleusnya dan sitoplasma. Kalian kan ngerti nukleus fungsinya untuk apa sih? Mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, jadi kan ketika ada nukleus, ada yang ngatur, dia dikatakan sel hidup. Dan kalian ngerti nggak sih sitoplasma itu fungsinya buat apa? Mengalirkan zat-zat gitu, Kak. Ya, dia sebagai cairan untuk mengalirkan nutrisi dari sel satu dengan sel yang lain. Jadi bisa dibayangin nih, ketika sebuah sel nggak ada sitoplasmanya, kekeringan, dehidrasi, kira-kira gimana? Ya, mati. Ya, bisa dibayangkan aja ketika tubuh kalian kan biasanya dikasih cairan, minum mineral nih, minum aqua tiap hari, tiba-tiba kalian nggak minum 2 hari, kan dehidrasi. Kalian pasti pingsan nanti. Ya, kita next ya. Berarti bisa dibedakan ya antara sel hidup dengan sel mati. Ditutup aku dulu, Di. Hah? Ya, kita next ya. Iya, Kak. Selanjutnya ada sel daun Hydrilla verticillata. Ingat ya, namanya adalah Hydrilla verticillata. Dulu protein yang kami kasih itu namanya Hydrilla verticillata. Di sini kami ingin kalian tuh peka terhadap nama-nama ilmiah. Yang benar adalah Hydrilla verticillata. Kira-kira untuk ini ada yang ditanyakan nggak? Pembagiannya itu masih agak kurang jelas, Kak. Di mana pembagiannya? Dinding sel. Antara mungkin itu dinding sel atau ruang antar sel gitu. Soalnya itu kelihatannya garisnya tebal. Iya, oke. Untuk dinding sel di daun Hydrilla verticillata, ya ini garisnya. Ini kan ada sel nih, ini sel 1. Ya Allah, gue gambar gak cantik banget lagi. Ini ada sel lagi, kan? Itu dinding sel. Lalu untuk kloroplas, itu yang hijau-hijau, plastid yang berwarna hijau, itu disebut kloroplas. Perlu diingat ya, dulu ada yang nyebutin plastida. Nah, plastida sendiri itu ada 3 ya, kloroplas, leukoplas, dan kromoplas. Ya enggak? Iya. Ya, diingat-ingat ya, plastida ada 3. Untuk yang leukoplas itu adalah plastida yang tidak berwarna. Yang kloroplas ada plastida yang berwarna hijau. Dan yang kromoplas adalah plastida yang memberikan warna sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang memunculkan pigmen. Semisal di kelopak bunga, kelopaknya warna hijau, itu adalah tanggung jawab dari kromoplas. Tuh. Nanti bisa di-set lebih lanjut ya. Pintar banget ya gue deh. Ya, ini udah sih. Lalu yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma di sini adalah cairan ya. Cairan di sini fungsinya sitoplasma pada Hydrilla verticillata adalah untuk mengalirkan plastida. Jadi plastida yang hijau-hijau ini itu tuh bergerak searah jarum jam. Jadi enggak selalu linier, pokoknya bergerak si hijau-hijaunya ini. Tuh. Untuk mengalirkan apa tadi, Kak? Plastida nih, mengalirkan kloroplas. Biar dia bergerak. Gak ada caranya sih. Serius gak ada caranya. Kayak ya. Kak, tadi kan itu yang ditunjuk sebagai sitoplasma itu kan jarum penunjuknya itu kayak agak sedikit mau ke atas itu kayak ada buletan warna yang agak merah itu, Kak. Aku kira itu nukleus, Kak. Oh, bukan. Ini yang warna merah adalah spidol saya, guys. Oh, bukan, itu, Kak, yang kayak misalnya warna oranye gitu. Oh, ini? Iya. Enggak.
Jadi sitoplasmanya itu, aduh ya Allah. Jadi sitoplasmanya itu ya di tengah cuma cairannya doang. Berarti nukleusnya nggak kelihatan ya, Kak? Iya, nggak ada nukleusnya ini. Duh, merah tulisan gue ini. Yuti, ini kurang gede deh. Udah lagi berarti. Gitu. Coba dulu. Kan volume ini berbeda-beda lagi. Ini kurang gede. Kepala jamurnya kurang gede. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak? Kak, mau bertanya. Ah, Kalau daun itu pasti punya plastida dan bagian-bagiannya enggak, Kak? plastida dan bagian-bagiannya. Punya. Kalau seumpama dia daunnya tidak berwarna hijau, misal berwarna kuning, berarti dia memiliki plastida jenis chromoplast atau enggak yang leukoplast gitu. Pasti punya. Karena kan di sini fungsinya untuk fotosintesis ya, apalagi yang hijau, piping hijau, si chloroplast. Pasti punya plastida ya. Karena kan yang membedakan antara si sel hewan dengan sel tumbuhan kan di plastidanya. Di chloroplastnya. Bisa enggak? Ya nanti kan dia kalau udah masuk ke sini loh, seret itu loh. Tapi kurang gede kepalanya ini loh. Iya sih kepalanya. Kira-kira ada pertanyaan lagi enggak? Lagi sih. Tadi kan leukoplas tidak berwarna. Nah, berarti putih gitu atau gimana? Iya, dia putih, berwarna putih, bening, sebening air mineral. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Tapi dia juga punya leukoplas gitu, Kak. Pasti juga Siapa? punya leukoplas. Hidrilla Iya, dan daun lainnya. punya apa enggak ya? Sebenarnya punya sih, karena tiap daun tuh punya pigmen sendiri-sendiri, tapi tuh ada yang dominan gitu loh. Ada yang dominan, ada yang resesif. Nah, mungkin yang dominan di sini adalah chloroplast, pigmen hijau. Alam, makin jelek kok. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita skip next. Ya Allah, makin bundar. Kak, Ya, next. Beneran iya nanti ntar aja. Selanjutnya ada sel daun Rhodyscaler. Ini mungkin keterangannya sedikit berbeda ketika kita asistensi ya, tapi ini sudah diperbaharui. Panah-panahnya juga sudah diperbaharui. Kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak? Dah. Di nanti ini. Kak, Ya. bedanya sel penutup sama sel tetangga itu Oke, sip. dari fungsinya itu. Sel penutup ini sifatnya fleksibel untuk membuka celah, untuk membuka tutup stomata. Ini sel penutup ya, yang untuk membuka stoma. Sel tetangga adalah sel-sel yang melindungi agar stoma itu tetap pada bentuknya. Tetangga di sini. Sini itu sel tetangga, sini sel tetangga, sel tetangga. Kak, coba di zoom aja, Kak. Oh, di zoom. Nah, Aku hilang. Tadi sel tetangga untuk menjaga apa ya, Kak? Menjaga agar stoma tetap pada tempatnya, tetap pada bentuknya. Coba angkat. Nggak usah, dirusak. Kak, memang ada stomata yang nggak sesuai dengan bentuknya di kita, Kak. Itu faktornya apa ya, Kak? Terima kasih. Faktornya kenapa stoma tidak sesuai bentuknya karena ada ketidakelastisitasan dari sel penutupnya. Jadi kan stoma itu kan bisa membuka dan menutup, ya enggak? Nah, untuk respirasi seumpama keelastisan dari sel penjaga atau sel penjaga tidak baik, ya nanti dia bentuknya tidak sesuai. Tapi perlu diingat, ada banyak macam dari tipe stomata. Jadi tipe stomata tuh nggak hanya kayak gini bentuknya. Dulu pernah dijelasin ya, tipe-tipe stomata, anositit, diasitit, pernah ya? Pernah nggak? Astagfirullahaladzim. Belum Pernah, pernah, Kak, tapi disuruh cari sendiri. Siapa yang nyuruh diri sendiri itu? Siapa? Kakak. Kakak.
Kan udah aku jelasin dulu ada 5 kan, anositik, diasitik, parasitik. Ingat enggak? Ingat. Ingat ya, ingat Kak. Tapi pengertiannya itu kayaknya disuruh cari sendiri. Ya, jadi ada 5 ya, diingat-ingat. Tipe stomata ada 5, nanti kayak penjelasannya diasitik kayak gimana, nanti cari sendiri. Tapi diingat-ingat, tipenya ada 5. Ya. Ini doang bahannya. Ya. Ya Allah, sering ngasih di bawah, saya banget. Masa alat kan 15 menit 9 menit beda. Beda. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi enggak? Kak, boleh diulangi nggak tadi tipe-tipe stomata? Tipe-tipe stomata tolong dijelaskan, Roja. Nyatet enggak? Kita mengetes nih. Aku nyatet Kak, tapi kayaknya salah denger. Aku nyatetnya tuh anisositik, anomo, parasitik, diasitik, sama aktino. Ya, ya. Betul kok. Coba, yang nyatet ditulis di kolom chat ya. Yang nyatet. Coba kita membandingkan hasil. Nyatet tapi nggak nyatet pengertiannya, Kak. Iya, pengertiannya nggak usah, nanti nggak bakal masuk di responsi. Cuman mungkin tipe stomata. Sebutkan tipe-tipe stomata. Itu doang. Ada responsi dong. Ini bikin soal kan ada soal kayak gitu. Iya. Emang udah dibikin? Belum. Apa kita Gitu nggak Kak? Bentar ya. Anisositik, anomositik, parasitik, diasitik, aktinositik. Yuk, betul kok. Sitik. Ya, itu ya jenis-jenis stomata. Terus ada juga kemarin yang jawab poin B adalah pigmen atau sianin. Sebenarnya nggak salah sih, nggak salah karena di sini ada warna ungu, yang dimana ungu atau merah ini adalah pigmen atau sianin. Tapi di sini lebih ditekankan ke sitoplasmanya ya. Jadi nanti semisal ada responsi dengan soal yang sama seperti ini, kalian jangan jawab pigmen atau sianin, kecuali ditanyakan pigmen apa yang dikeluarkan oleh Rodis Color, kalian jawabnya pigmen atau sianin. Namun jika hanya penunjuk warna seperti ini, kalian jawabnya sitoplasma ya. Sitoplasma. Oke, kalau ditanya pigmennya apa, kalian jawab pigmen antosianin. Namun ketika hanya ditunjukin panah kayak gini, kalian jawabnya sitoplasma. Nanti juga semisal ada panah yang menunjuk ke ini yang hijau-hijau, kalian jawab apa? Kloroplas. Ya, jawabnya kloroplas ya, yang spesifik. Kalau yang di bulat-bulat ya Kak? Iya, yang bulat-bulat hijau ini adalah kloroplas. Plastid jenis kloroplas. Nah, kalau kemarin yang kayak bentuk bibir itu ya batasnya itu, batas yang ini. Batasnya stomata itu Kak, yang kayak bentuk bibir itu. Ya, jadi ini stomata adalah ini rongganya. Misal bibir kalian nih, kalau ketika kalian A, nah kan A itu kan ada rongga mulut nih, itu adalah stoma. Ini stoma ya. Nah, sel penutup ini adalah ini bibirnya kalian. Nah, ini untuk menjaga keelastisitasan dari itunya. Ini adalah sel penutup atau sel penjaga. Minta tolong ya jadi co-host namanya di admit ya. Nah, sel penjaga. Tadi kan disebutin pigmen antosianin itu yang ungu-ungu ya Kak, yang ini. Ya, nah untuk yang hijau-hijau itu bagian itu yang ada hijau-hijaunya itu berarti pigmen apa sitoplasma? Ini. Bukan, yang hijau-hijau ini. Ini. Bukan ini yang di pinggirnya kan ada pigmen merah, ada pigmen hijau juga. Oh enggak. Ini pigmen yang lebih dominan di Rodis Color adalah pigmen antosianin. Kalau yang warnanya agak hijau itu berarti sitoplasma Kak. Ke kanan lagi Kak.
Kanan sini ya. Ini Oh, kanan. bukan itu yang di Agak atas. biru. Ini. Yang agak hijau, iya. Bukan, itu tuh. Yang kayak sitoplasma. Agak biru. Ini. Kak. Endi toh. Yang dilingkarin merah. Bukan yang di lingkaran merah, tapi bagian luarnya. Saran saya coret aja layarnya nanti biar tahu gitu. Bisa nyoret namanya kalian. Bisa nyoret enggak? Ya, pokoknya apa sih namanya? Kalau ditanya pigmennya, kalian cuma jawab pigmen antosianin ya. Untuk yang hijau atau untuk yang merah dan sebagainya itu nggak ada. Ya, Kak. Ya, diingat-ingat ya. Kloroplas itu berarti yang D itu berarti sama dengan sel penutup atau sel penjaga, Kak? Atau Gimana, beda? Kak? Apa? Sel penutup atau sel penjaga itu sama dengan stomata atau enggak, Kak? Aduh, beda. Kloroplas. Beda Beda, Kak. sayangku. Ayo kita tarik benang lagi. Soalnya di perbaikan PPT itu kloroplas dalam kurung gitu, Kak, sel penjaga atau sel penutup. Beda. Barusan udah dijelasin. Yuk kita tarik benang lagi ya. Kloroplas itu adalah plastiknya loh yang warna hijau ini. Ini kloroplas ya. Ya. Lalu stoma ini coba kalian AA deh. Apa namanya? Membuka rongga mulut deh. Ketika kalian membuka rongga mulut itu kan ada jalan untuk ke dalam ke tenggorokan, ke kerongkongan. Nah, itu tuh stomanya. Ini stomanya di sini. Nah, Jadi di sel penutup itu ada kloroplas, Dek. Nah, ini sel penutupnya, yang bibir-bibir itu sel penutupnya. Iya, tuh. Nah, kira-kira nanti kan ada nih, ini kira-kira tipe stomata apa nih kalau kayak gini nih. Nah, itu nanti dicari sendiri ya. Tuh. Ada tanya lagi enggak? Lanjut, Kak. Lanjut. Bagus, kita lanjut saja. Kira-kira ini jelas enggak? Jelas sih, Mas, bisa dibedakan dengan baik. Ini bisa dibedakan dengan baik ya. Bisa ya? Bisa, Kak. Tapi kalau misalnya di PPT perbaikan kemarin, yang bagian B itu sitoplasma atau bisa disebut dengan kristal pasir itu sama ya, Kak? Kristal pasir? Iya. Enggak deh, emang ada kristal pasir kemarin? Enggak tahu, katanya ini di PPT perbaikan kemarin. Mungkin kan kita revisi sendiri, jadi enggak ya, enggak kristal pasir ya, sitoplasma ya. Nanti untuk ini PPT-nya saya kirim di grup. Perbedaan dinding sel sama benang plasmanya itu, Kak, gimana? Sip, bagus, pertanyaannya sangat bagus. Dinding sel itu adalah ininya, jadi ini kan bentuknya oval. Oval, jelah oval. Aduh, oval kok kayak gini sih? Ini kan oval, terus ada oval lagi. Pokoknya kalau gambar sel nggak boleh gini ya. Misal gambar selnya kayak hidrilla. Hidrilla kan bentuknya persegi panjang. Kalian tarik benang kayak gini, terus disekat-sekat, itu salah ya. Gambar sel nggak kayak gini. Jadi gambarnya satu-satu, sel satu. Terus nanti gambar lagi. Ya, sel kalau satu. gambar sel itu dari satu-satu ya, Dek. Ya, Jadi pokoknya harus gini telaten ya. gitu. Pokoknya gitu. Nah, dinding sel itu adalah ininya, pembatasnya ini loh. Ini dinding sel. Kalau benang sel, kalian bisa lihat nggak sih di dalam tuh kayak ada yang kumpulan benang yang geliut-geliut gitu lah. Iya, iya. Benang selnya. Nah, ini benang selnya. Ini nukleusnya yang hitam-hitam. Bisa dibedakan ya? Iya, bisa, Kak. Terima kasih. Kak, fungsinya benang plasma di situ apa? Kemarin udah dijelasin loh. Fungsinya benang plasma apa, teman-teman? Lupa, Kak. Ya, Belum, Kak. Mengalirkan. Nutrisi. Nutrisi dari sitoplasma. Kok dari daun ya? Dari sitoplasma.
mengalirkan nutrisi dari sel satu ke sel yang lain. Kayaknya nggak cukup deh kalau 1 jam. Kelas yang praktikum yang praktikum jam 1 bentar lagi ada kuliah ya? Bahasa Inggris Kak, ini jam 10. Nah kan nggak cukup. Nah, kan Kak tabrakan. Gimana? Atau yang rombel fisika B nanti dilanjut jam 1 lagi Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Bahasa Inggris siapa yang ngajar bahasa Inggris? Bu Budi. Oh iya, nanti kita lanjut jam 1 lagi ya. Oke Kak, berarti yang rombel B sekarang boleh lift. Ntar dulu, ini ulang satu lagi nggak ya? Udah selesai. Oh iya, boleh lift. Udah selesai. Atau kalau menunggu ya nggak apa-apa. Tapi nanti yang rombel B dijelasinnya dari jaringan tumbuhan ya. Oke, iya. Kak, Udah mau ya? tanya. Ya. Kalau untuk benang plasma itu semua sel punya atau cuman sel rambut saja, Kak? Tidak semua sel punya. Mungkin hanya di beberapa kayak sel rambut tangkai, terus ada juga yang ya kayaknya enggak semua sel punya, sel rambut tangkai aja. Karena kalau yang bentuknya kapas kayak pohon randu itu enggak ada sel rambutnya. Sel rambut, benang plasmanya. Jadi kayak apa? Tumbuhan yang punya rambut-rambut gitu ya, Kak? Iya, lebih ke tangkai sari ya, kalau nggak ke benang sari ya. Ini kan di benang sarinya ya, Kak. Bukan di bagian batang atau daunnya. Coba nanti mungkin next time kalau ini bisa neliti tangkai bunga yang lain. Kak, maaf menyela, kita yang dari kelas fisika B izin live ya, Kak. Oke, siap. Iya, Dek. Nah, makasih ya. Nanti yang 1 kita ini lagi. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak, izin live Kak. Ya. Terima kasih Kak, izin live Kak. Kita lanjut ke jaringan tumbuhan ya. Iya, Kak. Nah, kira-kira bingung nggak? Bingung nggak lo? Kita bahas dari atas epidermis. Fungsi epidermis tahu kan? Itu jaringan permukaan. Ya, epidermis itu adalah jaringan terluar. Terus ada korteks. Korteks itu di dalamnya epidermis dikit. Korteks di sini ada 3. Kira-kira apa? Ada 3 bagian. Cambium, flum, xilem. Bukan, korteks. Parenkim, sklerenkim, dan Kolenkim. ya, ada 3 ya. Kira-kira untuk yang menyimpan cadangan makanan, korteks bagian apa? Parenkim. Ya, untuk cadangan makanan di parenkim. Lalu sebagai jaringan penguat itu siapa? Sklerenkim. Dan? Kolenkim. Kolenkim. Oke, sip. Lalu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut di sini ada 2 juga. Kira-kira apa? Silem dan flum. Silem dan flum. Fungsinya silem? Untuk mengangkut dari tanah air menuju dari bagian akar. Terus di akar menuju bagian atas. Sebelumnya mengedarkan Mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke. Lalu ada kambium. Kambium di sini hanya dikotil yang punya. Kambium di sini sebagai pertumbuhan apa? Sekunder apa primer? Sekunder. Sekunder. Mantap. Lalu kalau flop itu di gambarnya yang lebih kecil apa yang lebih gede? Bunder-bunderannya. Kecil. Oke, flum yang lebih kecil. Kalau yang silem? Besar. Lebih gede. Kira-kira di sini ada yang dipusingkan?
Jadi perbedaan mendasar antara batang dikotil dengan batang monokotil terletak di mananya? Kambium ada. Kambiumnya. Ada apa enggak? Sip, mantap. Next ya. Atau ada yang mau bertanya? Tele, Kak. Masih Iya, bingung sampai masih. sekarang. Iya, Kak. Ya udah nanti kalau bingung nggak dimunculin. Ya Kak, nggak usah dimunculin. Nanti kan kalau dimunculin kan cuma ini, sebutkan bagian-bagian C, sebutkan bagian-bagian D, gitu doang sih. Kalau fungsinya nggak ada kan, Kak? Fungsinya tergantung sih, tergantung mood asisten sih. Gantung mood. Ya, jadi nanti kalau sama Mama ada ini yang ke kosan ngasih es krim, mungkin moodnya baik, mungkin nggak responsi kali ya. Enggak, Ding? Responsi, wajib responsi ya. Kita next ya, ada akar monokotil dan dikotil. Kira-kira perbedaan mendasar antara akar dikotil dan monokotil terletak di? Kambium. No. Apa di sini? Epidermis. Fluam dan xilem. Fluam dan xilem sama-sama ada. Endodermis. Mana? No. Perisikel. Ya, Perisikel perisikel ya. ya. Perisikel. Perisikel atau biasa disebut dengan Cabang akar. no, disebut Perikambium. dengan oke, perisikel atau biasa disebut dengan perikambium. Perisikel ini hanya terdapat di monokotil. Fungsinya buat apa? Pertumbuhan sekunder apa primer? Primer. Oh iya, Po. Sekunder. Sekunder. Fungsinya buat apa? Perikambium, perisikel? Sekunder. Buat apa fungsinya? Pertumbuhan sekunder. Ya, pertumbuhan sekunder untuk memperluas akar dan membuka untuk cabang-cabang akar yang lain. Jadi akarnya biasanya kokoh, rada kokon. Tapi bukan akar tunggang kayak beringin ya, nothing. Kan Kak, kalau misalnya perisikel tadi kan untuk pertumbuhan sekunder akar ya, biar lebat gitu. Kak, itu untuk melebatkan akar, akarnya banyak apa akarnya membesar, Kak? Soalnya akarnya banyak dan bercabang. Oh iya. Jadi kan ada misal ada satu akar, lalu di akar itu kan ada anak akar. Anak akar itu ada anak akar lagi, itu ada anak akar lagi. Jadi bisa dibedakan ya, perbedaan mendasar antara akar monokotil dengan dikotil. Endodermis tahu kan? Bisa ya, ada perbedaannya loh endodermis. Ini jelas banget sih endodermisnya. Oke, kita next. Nih, kira-kira ada yang bingung nggak? Itu bingung di xilem sama flumnya, Kak. Iya, xilem sama flumnya sudah dibedakan ya. Si sama D. Yang E, D sama E, D sama E. D sama E. Tapi kalau yang di monokotil bisa lah ya. Ini flumnya kan lebih kecil tuh, kelihatan. Ya enggak? Ya. Untuk yang flumnya kan kelihatan kecil-kecil, untuk silingnya yang agak gede-gede kelihatan. Terus kalau untuk yang dikotil, D sama E ya. D sama E. Kelihatan loh perbedaannya. Kelihatan sih. Kalau diperbesar mungkin kelihatan, Kak. Ini kan. Ya, lebih besar kelihatan ya. Kak, kalau kutikula itu Kak, di bawahnya epidermis bawah atau Di paling luar kalau kutikula. Kutikula itu di atas epidermis atas. Jadi ini kan ada epidermis atas nih. Nah, sudah kutikula. Nah, kutikula ini kenapa dikatakan kutikula? Karena dia memiliki zat licin. Zat licin atau zat kitin. Oh, kitin. Zat kitin ya.
Nah, makanya permukaannya licin. Memperlicin permukaan. Kira-kira fungsinya kutikula tahu kan? Mencegah apa? Cegah penguapan air yang berlebihan. Kira-kira sampai sini. Kak, aku kan pernah nanya kemarin perbedaan epidermis atas sama epidermis bawah. Kalau misalnya daun itu dibalik. Kalau Iya. misalnya yang epidermis atas itu kelihatan lebih hijau karena menyerap cahaya matahari. Nah, kemudian kan ada kutikulanya. Berarti kutikula itu cuman adanya di bagian atas ya Kak, bukan di bagian bawah. Soalnya bagian bawah nggak kelihatan licin. Iya, umumnya pada bagian atas ya. Karena kan yang menguapkan yang di atas, yang ngadep ke matahari. Dan ini kan kutikula itu adalah salah satu organ tambahan. Jadi nggak semua daun itu memiliki kutikula. Kalian pernah pegang ini nggak daun jati? Kira-kira permukaan daun jati itu ada sakitinnya enggak? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nanti coba dicari ya ada apa enggak. Kenapa Mbak? Iya, Mbak dia mau penelitian. Oke. Blender apa? Kata Ibu beli spidol OPF. Terus ini chloramphenicol sama ketoconazole. Ya, berarti chloramphenicol aja sih. Chloramnya nggak ada. Iya, apotek. Terus apa sih kalau ada? Tapi nggak tahu ya, kapasnya mungkin ditambah final tujuannya nggak tahu. Ini aja sih. Silnya masih ada, kertas masih ada. Udah itu doang. Untuk sini ada ditanyakan lagi nggak? Atau kita bisa next? Next ya. Bisa Kak, bisa. Dulu. Kita masuk ke sel dan jaringan hewan. Untuk di sini ada yang ingin ditanyakan? Kemarin sudah dibahas belum perbedaan antara eritrosit mamalia sama eritrosit amfibi? Belum Kak. Belum sampai situ Kak. Eritrosit mamalia punya inti sel apa enggak? Enggak punya. Kalau yang amfibi? Setauku kalau eritrosit nggak punya inti sel Kak. Iya, umumnya yang di mamalia tidak ada karena dia disebabkan oleh hemoglobin. Untuk yang amfibi itu memiliki inti sel. Inti sel untuk? Ya, inti sel di darah amfibi, di eritrosit amfibi. Jadi nanti misalnya ada tabel nih, ada perbedaan antara eritrosit mamalia sama amfibi. Yang pertama dari nukleusnya. Kalau yang di mamalia itu tanpa nukleus. Kalau yang di amfibi itu ada nukleus. Lalu dari segi kegelapan. Kira-kira lebih gelap eritrosit mamalia atau eritrosit amfibi? Mamalia. Mamalia. Ya, kenapa mamalia? Karena prosesnya lebih kompleks atau gimana Kak? Iya, pokoknya lebih gelap ya karena di dalam darah tersebut kan nukleusnya hilang, itu kan lebih full dengan hemoglobin, jadi lebih gelap. Kira-kira dari segi ukuran,
lebih besar mamalia apa amfibi? Mamalia. Oke, dari segi ukuran mamalia lebih kecil daripada eritrosit amfibi. Lebih kecil ya. Nah. Oke, kita review ulang. Bentuknya, bentuk eritrosit mamalia apa? Sama. Bentuknya, kemarin ada yang jawab loh, bentuknya? Dikonkav. Bentuknya bulat dikonkav ya, untuk yang mamalia. Untuk yang amfibi lebih ke lonjong atau oval. Lalu untuk nukleusnya di mamalia ada enggak? Nggak ada nukleus. Oke, mamalia tidak ada nukleus, amfibi memiliki nukleus. Lalu untuk dari segi warna, warna mamalia darahnya lebih gelap dibandingkan dengan amfibi. Lalu dari segi ukuran, eritrosit mamalia lebih kecil dibandingkan eritrosit amfibi. Fungsinya eritrosit apa? Mengikat Menang oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang mengandung hemoglobin. Ya, itu ya. Awas loh, kalau salah loh. Kira-kira di dalam sel tubuh manusia paling banyak adalah eritrosit, trombosit, apa gimana? eritrosit. Nah, next ke leukosit. Leukosit fungsinya buat apa? Sistem kekebalan tubuh. Ya, sebagai antibodi kekebalan tubuh. Kira-kira leukosit jenis apa nih yang nanti ketika ada bakteri masuk, ada mikroorganisme masuk yang berperan duluan? Neutrofil. Ya, oke. Ada neutrofil ya. Di sini leukosit ada dua jenis, ada granula dan agranula. Kira-kira perbedaannya di mananya? Kalau granula ada butirannya. Iya, perbedaannya di granulnya, butirannya. Lanjut ke trombosit. Trombosit sebagai darah. Ya, sebagai koagulan ya. Jadi semisal kalian luka, terus nanti darahnya bisa berhenti, itu tuh ada bantuan dari mana? Trombosit. Dengan bantuan enzim fibrin. Dengan bantuan enzim Lupa, Kak. enzim trombokinase. Ya, enzim trombokinase. Ingat-ingat ya, ini untuk darah. Pokoknya seputar itu yang keluar di darah. Kita next. Ada tulang kompak. Kemarin udah dijelasin, untuk tulang keras ada dua tipe. Ada yang dekalsifit dan ada yang non-dekalsifit. Ya enggak? Iya. Ya, Kak. Dengan iya terus ya, guys. Yang membedakan antara dekalsifit dan non-dekalsifit terletak di mananya? Inti. Terletak di osteon. Terletak di ada dan tidaknya osteosit. Ya. Jadi ini tulang kompak yang dekalsifit. Dekalsifit di sini tidak ada osteosit. Nah, semisal ada osteositnya, nanti osteositnya itu akan letaknya di si lakuna, di dalam lakuna di sini. Nah, ini kalau ada osteositnya. Ketika dia ada osteositnya, maka dia terkategori non-decalcified bone. Tapi ini karena nggak ada lakunanya lagi. Karena nggak ada osteositnya, ya jadi decalcified aja. Untuk pembedaan antara lakuna, lamela, ada yang ditanyakan nggak? Kak,
Berarti dekalsifit itu yang enggak ada osteositnya, sedangkan non dekalsifit yang Ada. Kebalik ya, Kak? Enggak. Benar. Maksudnya istilahnya biasanya kalau non kan yang enggak ada begitu loh. Oh iya, istilahnya kebalik. Kalau misalnya yang dekalsifit bone itu tidak ada osteon, kalau osteonnya itu berarti adanya di lakuna ya, Kak. Oh, osteon. Osteosit. Iya. Osteosit, Dek. Iya. Terus di Osteosit sini itu lakunanya membungkus apa, Kak? Kan nggak ada osteositnya. Iya, udah nggak ngebus apa-apa gitu doang, cuma rongga aja. Non dekalsifit itu tulang rawan kan? Iya kok, tulang rawan enggak. tulang kompak yang ada osteositnya. Ya, nanti coba dicari ya. Apakah non dekalsifit terkategori di tulang rawan atau tidak? Sepertinya tidak. Karena emang Oh ya Kak, aku mau nanya, kalau misalnya kan dekalsifit bone tadi kan tidak ada osteositnya, sedangkan osteosit itu apa namanya? Kalsium. Iya, yang kayak misalnya ngituin apa ya? Tulang ya. Kayak Iya. sel tulang yang membentuk tulang kompak itu Kak. Berarti nanti tulangnya itu kurang kompak. Apa gimana? Tulangnya kurang kompak enggak sih, mungkin ada ini ya, ada bagian yang kurang lengkap mungkin ketika kalian sudah ini deh, ada pengapuran kalau gitu. Nah, osteosit ini kan berisi kalsium. Iya. Berarti mudah terserang penyakit osteoporosis. Iya, pengapuran. Pada umumnya ada osteositnya, tapi ini hanya sebagai pembeda aja sih. Kira-kira untuk bagian-bagiannya, lamela, kanaliculi, kanal Havers, bisa ya? Kak, osteon sama osteosit itu beda kan, Kak? Beda. Osteon dan osteosit itu beda. Osteosit itu yang di dalam lakuna. Kalau osteon itu satuan tulangnya. Jadi tulang-tulang itu maksudnya osteon. Lakuna itu yang bulat-bulat kecil. Lakuna tuh ini rongganya, rongga. Iya, yang Ini loh. kecil-kecil itu kan, Kak? Ya, yang putih-putih. Iya, Dek. Mau pakai lap ya, Mbak? Kalau osteosit itu yang di dalamnya lakuna. Kalau osteon itu keseluruhan ini, Dek, yang dilingkarin itu namanya osteon keseluruhan. Berarti di dalam osteon itu ada lakuna, lamela, kanakuli, sama kanal Havers gitu. Kira-kira bisa membedakan nggak antara lamela, konsentrik, interstitial, kanaliculi? Lamela konsentris yang gimana, Kak? Ntar. Waka-waka jadi nyantar ya. Ntar ya. Oh. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Gambar PPT Kak. Belum, Mbak. Oh, pas aku nggak kelihatan. Masih tadi, Kak. Belum berubah, Kak. Bentar ya. Stop. Nah, kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan gambar warna-warni. Kelihatan kok. Oke, kita tarik benang dulu. Untuk yang satu di sini adalah lakuna. Yang dua adalah osteosit. Yang mengisi si lakuna. Yeah. Yang ketiga ada kanaliculi. Kanaliculi. Ya, kanaliculi di sini sebagai penghubung antara lakuna satu dengan lakuna yang lain. Ya. Oke. Lalu yang keempat ada kanal Havers, saluran kanal. Lalu tadi ada yang nanya lamela konsentris. Lamela konsentris adalah lamela atau lembaran yang mengelilingi si kanal Havers yang warna hijau. Nah, ini nih. Ini adalah lamela konsentris.
Lalu ada lamela interstitial. Lamela interstitial adalah lamela yang menghubungkan antara ujung lamela konsentris satu dengan ujung lamela konsentris yang lain. Jadi ini kan ada ujung lamela konsentris nih. Ini juga ada ujungnya. Nah, semisal dia ujung-ujung kayak gini, kan ini ada rongga kosong berarti kan? Nah, itu nanti dihubungin. Nah, yang menghubungin itu adalah lamela interstitial yang warna oranye nih. Iya, Kak. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Bisa dipahami ya, bisa dibedakan ya fungsi-fungsinya. Oh, bisa, Kak. Kenapa? Bisa? Oke. Oke, untuk yang tulang udah bisa kan? Kalau tulang udah bisa, kita next ke tulang rawan hialin. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Untuk membedakan yang enggak Kak, udah ada intinya. Ini apa namanya yang kondrosit sama kondroplas kan? Kalau kondroplas itu kondrosit yang masih muda itu dibedakan dengan misalnya warna gitu atau apa Kak? Kondrosit itu kondrosit. Aduh. Kondrosit itu ini loh titik-titiknya. Kondroblas itu adalah kondrosit yang masih muda. Ingat enggak? Iya. Nanti kalau kondroblasnya udah matur, nanti dia jadi apa? Kira-kira. Kondrosit. Kondrosit. Terus fungsinya kondrosit buat apa? Pembentuk sel tulang rawan. Ya, jadi kalau untuk kondroblas itu adalah kondrosit yang belum matur, yang masih muda. Yang masih muda. Kalian mau keluar sekarang? Mau keluar sekarang berapa sih? Kamu mau beli ini? Keluar Fenicol. Mau keluar sekarang atau mau nanti? Terus apa lagi? Tanya apa lagi? Yang matriks itu Kak, itu kayak ada cekungan di situ Kak. Enggak. Matriks itu yang warna ungu-ungu gitu loh. Penyusunnya si matriks. Gimana Kak? Penyusunnya ya berarti? Iya, penyusun dari tulang rawan hialin. Matriks itu penyusun tulang rawan hialin. Yes. Lalu ada perikondium. Perikondium itu adalah lapisan luar yang membungkus si kartilago ini. Tulang rawan hialin atau kartilago. Untuk lakuna bisa kan? Lakuna. Yang lakuna itu tengah-tengahnya ya Kak, batasnya ya. Lakuna itu rongganya. Ini loh, kayak ini loh, 0 lagi ini. Itu lakuna. Ini lakuna. Ini loh, yang blunder-blunder. Itu lakuna. Lah, itu yang kondrosit kan itu juga di dalam bunderan, Kak? Ya, kondrosit itu dalam bunderannya. Jadi sebenarnya bunderannya tuh nggak kayak gitu. Kalau kalian mikroskopnya apa namanya sih? Jelas gitu, itu tuh nggak gitu. Jadi ada lakuna. Ada lakuna nih. Coba gambaran gue jelek banget. Lakuna. Terus setelah itu ada kondroblas di dalamnya. Gak tipis, ya punya tipis gitu ada kondroblas. Terus nanti di dalamnya itu ada kondrositnya. Pas aku cari di Google itu yang titik-titik itu nuklei kondrosit Kak. Jadi pusat dari kondrosit. Iya, nuklei kondrositnya. Ada juga yang menyebutkan dengan sel isogen. Sel isogen itu jadi enggak
Enggak mesti di dalam lakuna itu cuma satu kondrositnya. Kadang ada 3, kadang ada 2. Nah, sel isogen di sini dikatakan sel isogen karena di dalam satu lakuna terdapat sel kondrosit yang lebih dari 1. Jadi ini kan satu lakuna nih, tapi di sininya tuh misal dibagi 3. Nah, di 3 itu ada kondrositnya. Nah, maka dinamakan sel isogen. Tapi sel isogen nggak masuk kok, terlalu jauh ini. Kak, nanti soal untuk responsinya pilihan ganda semua ya, Kak? Ya, tergantung ya. Kan dibilang tergantung asisten. Tapi nanti ada pilihan gandanya. Nanti sistemnya mau kalian ngisi di Google Form atau mau ngisi di Word itu. Jadi nanti semisal asisten ngasih soal di PDF biar nggak gerak-gerak gambarnya, terus nanti kalian ngisinya di Word itu misal 1A, 2C, atau mau langsung ngisi di Google Form. PDF aja, Kak, mungkin. Biar bisa dilihat terus soalnya ya. Iya. Ya, oke. Kira-kira di sini ada yang tanyakan tidak? Atau kita bisa next? Bisa next, Kak. Sel saraf di sini, sel sarafnya tidak terlalu spesifik ya gambarnya. Tapi nanti semisal ini keluar di responsi, kalau yang ditunjuk di sini ya kalian jawabnya akson. Kalau yang di sini ya kalian jawabnya gitu. Tapi ini tidak spesifik ya. Mungkin nanti ketika ada soal sel saraf nanti kami kasih gambar pembanding. Jadi nanti kalian nunjuknya di gambar pembandingnya. Kalau apa namanya, aku kan pernah gambar sel saraf ya, Kak ya. Yang ditulis di dendrit itu apa namanya? Jawabannya sitoplasma. Soalnya dendrit itu yang kayak yang bercabang-cabang gitu. Ya, bercabangan. Dendrit bercabangan benar. Kayak gini nih, Kak. Misalnya ini tuh dendritnya nih yang cabang-cabang gitu, terus di sininya sitoplasma yang sebenarnya ditulis di PPT-nya itu dendrit, kemudian yang tengahnya benar nukleus. Sitoplasma itu cairan yang ngisi. Dendrit itu percabangannya. Ya, tapi ini kan tidak, makanya dibilang ini gambarnya tidak spesifik. Nanti kalau ujian nanti bisa pakai gambar yang spesifik seperti itu. Masih ingat kan sel saraf itu ada 2 sistem. Kira-kira sistem apa aja? Neuron dan neurologia. Neuron sama neurobia. Jaringan saraf memiliki sistem saraf. Sistem saraf itu ada 2, yaitu sistem saraf sistemnya. Sensoris. Sistemnya. Asosiasi. Sadar dan tak sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau sistemnya ada 2 ya. Ingat sistemnya ada 2, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Lalu untuk jaringan saraf terdiri dari 2 komponen. Kira-kira apa? Neuron dan neurobia. Neuron dan glia, oke. Neuron dibagi menjadi 3 menurut susunan dan fungsinya. Kira-kira kira-kira apa aja neuronnya? sensoris, asosiasi, dan motorik. Oke. Lalu neuron itu terdiri dari berbagai komponen. Kira-kira apa aja penyusun dari neuron? Badan sel, akson, dendrit, nukleus, dan sitoplasma ada nggak kira-kira? Ada sitoplasma. Ya, pokoknya nanti dicari ya penyusun dari badan sel lagi. Penyusun dari neuron dan fungsinya. Udah ya untuk sel saraf, ini gambarnya tidak spesifik, tapi nanti seumpama soalnya keluar kayak gini, ya sesuai dengan yang ditunjuk ya panahnya. Kak, perbedaan neurolema sama neurobia tadi apa, Kak? Neurolema dan neuroglia.
Neuron dan neuroglia. Neuron Iya, dan Kak. neuroglia. Jadi jangan neuron dan neuroglia ya, neuron dan glia aja. Jadi neuron itu sebagai satuan dasar komunikasinya, kalau glia itu sebagai jaringan pengisi dan komponen pembentuk untuk mengantarkan impulsnya. Kita bisa next. Or next. Tinggal dikit lagi nih. Next ya. Bentar lagi ada kuliah. Di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Kita bahas epitel dulu deh. Sifat karakteristik khusus dari sel epitel. Itu ada 5 kemarin. Kira-kira apa aja? Selular, Ya, cellularity, polarity, melekat, attachment, Vascularity dan regeneration. Ya, ada 5 ya. Ingat-ingat, cellularity, polarity, attachment, avascularity, dan regeneration. Oke, ada 5. Lalu, epitel berdasarkan lapisnya dibedakan menjadi 2. Kira-kira apa aja? lapis dan berlapis. Lapis Ya. dan berlapis. Ada simplex dan kompleks. Tuh. Lalu, berdasarkan bentuknya, epitel ada 3. Kira-kira apa aja? Kubus, Kuboid. Ada squamosa atau pipi, ada kuboid atau kubus, dan ada kolumner atau silindris. Ya kan? Ya, Iya, Kak. ya. Lalu pembatas antara epitel dengan jaringan ikat di bawahnya ada apa? membran basalis. Oke, ada membran basal. Untuk di sini fungsi dari sel goblet kira-kira buat apa? Untuk membunuh Untuk patogen, melindungi permukaan. mengeluarkan mukus, Mengeluarkan melicinkan permukaan, membunuh patogen. Kalau masih Ya, jadi sel goblet ini fungsinya nanti untuk mengeluarkan mukus, yang di mana mukus itu berfungsi untuk memperlicin permukaan, membunuh patogen, dan lain sebagainya. Kak, Ya, membran basal itu beda sama membran dasar ya, Kak? membran basal beda sama membran Dasar. dasar. Ini di buku di LKS. Atau Kak, ini di atas jaringan ikat itu ada membran dasar gitu, Kak. Dasar, basal bisa sih. Sama. Sama, Kak. Sama, tapi nyebutnya membran basal ya. Oh iya. Membran basalis. Pakai ilmiah gitu. Kira-kira udah untuk ini? Atau kita bisa next? Baginya ada ini aja ya. Sebentar Kak, untuk sel goblet itu berarti terletaknya kayak di garis-garis itu ya Kak? Sel goblet letaknya di garis-garis. Enggak. Sel goblet itu letaknya di garis-garis mana? Itu tuh kan panahnya kayak menunjuk ke garis gitu. Jadi kan ada epitel. Kan itu epitel kan selapis gitu kan. Selapis kan kayak tabung-tabung. Nah, itu tuh menyela di antara epitelnya. Menyela. Sel. Kira-kira di sel epitel ada nukleusnya enggak? Ada. Ada enggak? Ada, Kak. Ya, nanti coba dicari ya, ada nukleusnya apa enggak.
Lalu kita next, ada nukleusnya sih, guys. Next ada sel pipis lapis dan kuboid pada ginjal. Ada yang ditanyakan untuk sel pipis lapis dan kuboid? Itu yang glomerulus kenapa di panah? Itu kenapa di situ glomerulus? Ini kan memang di situ, guys. Oh, Jadi kan yang ini lurus yang bundar-bundar itu ya, Kak? glomerulus itu di dalamnya kapsula Bowman. Oh, Jadi kalau misalnya kan glomerulus kan di dalam kapsula Bowman. Kemudian kapsula Bowman itu dilapisi oleh sel pipis lapis. Apa kebalik, Kak? Oke. Jadi ini kan ada kapsula Bowman. Mana? Gambarku. Yang di ini, Kak, yang digambar maksudnya. Oh, yang digambar ini kan ada kapsula Bowman. Ini kapsula itu Bowman kapsula nih. Bowman-nya. Oh. Nah, si kapsula Bowman ini dilapisi oleh sel pipis lapis. Nah, jadi ini sel pipis. Nah, lalu di dalam kapsula Bowman ini terdapat glomerulus. Itu glomerulusnya. Lalu semisal nanti ditanyain, ini kan ada putih-putih tadi. Nah, putih-putih di sini adalah lumen. Pernah dibahas kan dulu lumen? Iya. Nah, itu adalah lumen. Lumen sel mati. Nah, untuk sel kuboidnya itu tuh biasanya untuk melapisi kan ginjal ya. Tahu ini enggak salurannya kayak tubulus renalis, tubulus proksimal? Oh iya, tahu, Kak. Nah, itu tuh yang melapisin sel kuboid. Oh. Berarti yang di sebelah ini juga sama ya, Kak? Kapsula Bowman. Yang ini? Iya. Ya, Sama sama juga. sama. Kapsula Bowman di ginjal itu ada berapa sih, Kak? Ginjal, kamu punya ginjal berapa? Kedua, berarti satu ginjal ada satu kapsula Bowman. Banyak. Banyak. Coba dicari, kamu punya ginjal berapa? Satu ginjal isi berapa kapsula Bowman-nya? Ada dua kan di sini tulisannya cuma ada satu kapsula Bowman-nya tuh. Satu ginjal berarti. Ini ginjalnya siapa coba? Ini ginjalnya hewan. Oh, ginjalnya. Ini ginjalnya hewan. Irisnya banyak-banyak gini loh. Jadi beda ya. Ginjal kan bentuknya kayak kan kacang terus ada kayak ininya bentuk gini ya, gini. Ya, ada saluran-salurannya kan? Ya. Oke. Itu kapsula Bowman. Kapsula Bowman di mana? Di dalam ginjal apa di luar ginjal? Luar. Dalam. Dalam, Kak. Dalam. Masa iya di luar? Dalam. Oh iya kan di dalam. Ya? Dalam, Kak. Alah. Kalau ginjal kalian ada dua, berarti kapsula Bowman-nya ada berapa? Ada dua. Enggak. Kapsula Bowman Ada banyak, Kak. Banyak kok. Beda-beda, Kak. Banyak. Iya, banyak. Banyak kenapa? Ya banyak. Ya udah nanti dicari coba. Kalau ginjalnya kalian dua, kira-kira kapsula Bowman-nya dua apa banyak? Glomerusnya dua apa banyak? Banyak. Banyak, Kak. Ya udah, coba dicari nanti. Terus fungsi ginjal apa aja? Filtrasi, absorpsi, augmentasi. Nah, oke, sip, betul. Sel epitel kan ada dua letaknya, ada yang di luar dan ada yang di dalam. Kira-kira sel epitel yang letaknya di luar tubuh fungsinya sebagai pelindung. Terus kalau epitel buat kulit nih, kulit kan di luar nih, kelihatan banget. Kira-kira fungsi sel epitel di luar buat apa? Untuk kulit. Proteksi. Perlindungan. Terus perlindungan. Ekskresi.
Apalagi? Memproduksi keringat. Ya, jadi fungsinya itu sebagai perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Lalu untuk mencegah penguapan berlebihan, untuk mengeluarkan keringat agar terdehidrasi dengan baik. Itu yang di luar tubuh, maksudnya yang kelihatan. Lalu yang di dalam tubuh, semisal di ginjal, di duodenum, di liver atau di mana gitu, itu fungsinya buat apa? Ekskresi. Metabolisme. Ekspresi. Metabolisme. Ya, pokoknya buat metabolisme ya, buat absorpsi, buat filtrasi, sekresi, ekresi, dan lain sebagainya. Kira-kira bisa ya untuk sel epitel ya? Fungsinya, jenisnya, lapisnya, bentuknya. Sudah dibahas semua ya? Bismillah. Oke, kalau sudah dibahas semua, kita bahas ke otot. Sarkoplasma. Apa itu sarkoplasma? Cairan otot, Pak. Cairan otot. Semisal, ini kan tujuannya kayak gini, itu kan ada sel otot polos. Gini kan, otot polos kan gini. Lalu itu kan bentuknya di tengah gini kan. Nah, ini adalah si sarkoplasma cairannya. Semisal nanti nunjuknya ini. Semisal nanti nunjuk yang ini. Pembungkus dari serat ototnya. Enggak belakang ada ini ya. Pembungkusnya. Kira-kira apa? Pembungkus dari sel ototnya. Sebut apa? Sarkolema. Oke. Sarkolema ya. Pembungkus serat otot itu sarkolema. Kalau cairannya sarkoplasma. Apa lagi ya? Sarkoplasma kan ada dua. Apa kemarin? Miofibril sama miofilamen. Dan miofilamen. Oke. Salah ya. Terus inti sel, letak inti sel pada otot polos di mana? Di tengah. Di tengah. Oke. Di tengah. Iya, di tengah. Jadi nanti semisal ditanyain cairannya, cairan sel otot, jawabnya sarkoplasma. Tapi ditanya pembungkus sel ototnya, jawabannya adalah sarkolema. Sarkolema. Otot polos bekerja secara sadar atau tidak sadar? Tak sadar. Tidak sadar. Oke, otot polos bekerja secara tidak sadar. Kita lanjut ke otot selanjutnya. Kak, maaf, permisi. Ya. Berarti sarkoplasma ini bisa disebut juga protoplasma? Sarkoplasma bisa disebut dengan protoplasma. Karena tadi kan katanya untuk sitoplasma tidak bisa disebut protoplasma. Protoplasma itu cairan yang ada di otot kalau nggak salah, Pak ya? Iya, tapi nyebutnya jangan protoplasma ya. Sarkoplasma. Jadi kayak hewan, tumbuhan itu kan sama-sama punya cairan, tapi penyebutannya beda-beda. Nyebutnya sarkoplasma ya. Baik, Kak, baik. Fungsinya sama sih sebagai cairan, sebagai sitoplasmanya. Pak, yang di otot berarti disebutnya sarkoplasma, yang di tadi jaringan tumbuhan protoplasma. Protoplasma. Iya. Kalau tumbuhan namanya sitoplasma ya. Kalau di otot sarkoplasma. Next ya. Ini bekerja secara tidak sadar. Kira-kira letak otot polos di mana aja? Usus 12. Usus 12. Terus? Pembuluh darah. Otot polos biasanya letaknya itu di organ pencernaan, di pembuluh darah. Kemih. Ya, itu ya. organ Next. reproduksi. Ada otot jantung. Otot jantung itu bercabang ya, makanya ada percabangan. Cara melihat percabangannya di mana, Pak? Ya ini yang di putih-putih ini kan ada, ini kan lumen. Oh, yang putih-putih itu. Nah, jadi kan ini kan ada lumen tuh, putih kan lumen. Jadi kan kayak ini. Oh iya itu. Cabang. Ini loh, ini kan tidak seratnya tidak beraturan gitu kan. Nah, itu percabangannya. Percabangan. Kira-kira nukleusnya otot jantung letaknya di mana?
Satu di banyak. bagian tengah sel. Bundar-bundar itu. Ya, jadi letaknya di tengah ya. Otot jantung, nukleusnya di tengah. Kak, kalau di buku LKS ku pas SMA, inti sel otot jantung itu banyak, Kak. Tapi kenapa di sini kayak ada satu itu? Iya, jadi setiap sel otot itu tuh nukleusnya banyak. Per sel ada satu. Nanti kan kalau otot jantung, jadi kan otot jantung gini, kan satu awalnya, satu garis, terus dia kan melakukan percabangan, misal ke sini dan ke sini. Nah di sini tuh ada inti selnya. Lalu kan ada percabangan lagi, itu ada inti selnya lagi banyak. Gitu. Kak, di otot jantung itu ada kayak pembatas gitu ya, Kak? Kayak joret-joret. Kalau batang tumbuhan kan gini, Kak, yang ini Ada kan, Kak, nodusnya berarti joret-joret. ya? Kalau di batang tumbuhan kan ada nodusnya gitu ya? Iya, maksudnya Ya, gitu. kalau batang tumbuhan kan ada nodusnya, ada gini-gininya, kan maksud kamu gini-gininya? Iya, iya. Nah, kalau di otot jantung juga ada. Ini namanya gurat otot. Kak, gurat otot. Ya, gurat. Gurat. Gurat otot. Salah di. Kira ada pertanyaan lagi enggak? Tapi ini kalau udah nyangkut ke gurat itu jalannya jauh nanti ya. Jadi kan sel otot jantung, misal ada sel 1, terus dia bercabang. Nggak bisa gambar kayak gini. Nah, ini kan percabangannya di sini. Ini kan percabangan. Terus tadi kata si Raina ada nodus-nodusnya kalau di tumbuhan. Di sel jantung juga ada gurat-guratnya gitu. Tapi nanti ketika ini kan ada percabangan 1 dan 2. Nah, di ujung-ujungnya itu bentar ya. Tolong diadmitin dong Sona tuh diadmitin. Nah, di ujung-ujung percabangan ini bakal ada gurat yang lebih tebal. Jadi semisal gurat pada umumnya tebalnya itu 1 cm. Tapi di ujung percabangan ini ada gurat yang lebih tebal. Misal tebalnya 2 cm lah. Pokoknya tebal banget. Nah, itu tuh namanya udah bukan gurat lagi. Ada lagi nama lainnya. Tapi kalian nggak sampai ke sini sih. Kak, udah kurang 9 menit, Kak. Oke, lanjut. Kurang 9 menit nih. Terakhir. Otot lurik. Ada fiber atau fibril. Jadi yang ditanyain satu serat saja. Ketika semua serat itu namanya miofibril atau serabut otot. Lalu ada inti sel. Jadi setiap satu fiber, satu fibril itu mengandung satu nukleus. Dan kira-kira nukleusnya letaknya di mana? Pinggir. Di tepi. Pinggir dan banyak. Di tepi ya. Jadi kalau tengah itu, bentar ya, lagi. Kalau di tengah itu belum tentu dia tuh misal panjangnya 10 cm, berarti di tengah-tengah enggak kayak gitu. Jadi di tengah masuknya itu tuh bisa 3 cm di sana atau di sini. Jadi pokoknya di tengah sini. Tapi kalau dikatakan tepi, dia tuh nempel di serabutnya di fibernya. Nempel. Gitu. Ke tepi. Nama lain dari fiber itu berarti serabut ototnya, Kak. Serat ototnya. Kalau serat otot itu tuh fibril. Tapi kalau udah serabut otot itu kan kelompokan dari serat-seratnya, itu miofibril. Serat otot. Kalau cuman serat berarti kan satu. Masih tunggal kan kalau serat. Tapi kalau udah serat itu miofibril.
Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Dilanjut aja, Kak. Lanjut kemana? Udah habis, oh. Kak. Yuk. Udah habis. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang udah hadir.